Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nugroho, NIM 2018-023-0017 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Embedded System. Nah, kali ini saya akan membahas tentang simulasi kontrol kecepatan motor pada robot line follower dengan perhitungan kontrol PID berbasis Raspberry Pi. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama itu adalah penjelasan PID, meliputi diagram blok sistem, gambar rangkaian, sistem kerja alat, dan perintah program. Lalu yang kedua membuat simulasi sistem. Yang ketiga menjalankan simulasi sistem, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, untuk pengertian kontrol PID, kontrol PID ini adalah sistem kontrol gabungan antara kontrol proporsional, integral, dan turunan. Pada metode ini, penalaan dilakukan dalam kalang tertutup, di mana masukan referensi yang digunakan adalah fungsi tangga atau step. Pengendali pada metode ini hanya mengendali proporsional. KP dinaikkan dari 0 hingga nilai kritis KP, sehingga diperoleh keluaran yang terus-menerus berosialasi dengan amplitudo yang sama. Nilai kritis KP ini disebut sebagai unlimited gain. Nilai unlimited periode TU diperoleh setelah keluaran sistem mencapai kondisi yang terus-menerus berosilasi. Nah, untuk diagram blok kali ini ada beberapa, yang pertama itu adalah 6 sensor, LCD, Raspberry Pi, driver motor L298, lalu motor A dan motor B. Nah, dari sensor akan mengirim data ke Raspberry untuk diolah datanya. Setelah itu di Raspberry ini akan mengolah program yaitu PID, perhitungan PID. Setelah itu akan dikirim ke driver motor untuk menggerakkan motor A dan motor B. Setelah motor A dan motor B bergerak, maka akan mengirim ke LCD untuk menampilkan display. Lanjut. Nah, untuk gambar rangkaiannya gini. Ada Raspberry Pi 3. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi 3. Lalu LCD LM016L, lalu 6 input. Nah, input ini saya menggunakan input logistik. Nah, sebagai simulasi sensor garis. Lalu saya menggunakan driver motor, lalu motor penggerak 2 untuk motor A dan motor B. Sistem kerja pada simulasi ini terdapat 6 sensor garis sebagai data input yang diibaratkan dengan logistik. Sensor 1 sampai sensor 6 dibagi 2, yang berarti sensor 1 berisi sensor 1, 2, 3, dan sensor 2 berisi 4, 5, 6. Dari data input yang terbaca untuk proses pada perhitungan PID, jika sensor 3 dan 4 mendeteksi garis, maka error bernilai 0. Dan akan ditampilkan di LCD yang berarti PWM yang dikeluarkan untuk motor kanan dan motor kiri. Dan jika sensor hanya mendeteksi sensor 1 saja, maka LCD akan menampilkan nilai error untuk motor kanan bernilai -12 dan untuk motor kiri bernilai +4. Yang berarti nilai PWM motor kanan dikurangi 12 dan motor kiri ditambah 4. Maka motor kanan akan berputar lambat dan motor kiri akan berputar cepat. Begitu juga jika sensor hanya mendeteksi di angka 2 motor, kanan akan melambat dan motor kiri akan berputar cepat sesuai hasil errornya. Hasil nilai PWM yang sudah didapat dengan perhitungan PID, maka dapat untuk mengontrol perputaran motor kanan dan motor kiri. Nah, seperti itu adalah sistem kerjanya. Next. Nah, untuk perintah program ini, di sini kita menampilkan program yaitu program input output, di mana GPIO, LCD, RS itu kita hubungkan ke 7. Lalu ini adalah input pada LCD. Yang sebelah kanan ini yaitu input pin motor, pin PWM, sensor pin 1 dan sensor pin 2. Lalu data sensor 1 dan data sensor 2. Ini adalah data untuk inputnya.
Setelah itu kita masuk ke perintah perhitungan PID, di mana kelas PID in self KP KI KD. Self KP sama dengan KP, self KI sama dengan KI, self KD sama dengan KD. Nah, lalu kita kasih 0, reverse time sama dengan 0, come error sama dengan 0, dan slash error sama dengan 0. Lalu data tersebut komputer self set point aktual, card time sama dengan self mills, set time sama dengan card time dikurangi self previous time. Ini adalah rumus, bukan rumus ya, tapi perhitungan pada PID. Lalu error sama dengan set point dikurangi aktual. Come error plus sama dengan error dikali elf set time. Lalu red error sama dengan error dikurangi less error dibagi else time. Lalu untuk outputnya sama dengan KP dikali error plus KI dikali self come error plus self KD dikali red error. Nah, ini tadi ini yang saya jelaskan adalah perhitungan perintah PID. Lalu yang sebelah kanan itu adalah untuk perputaran motor kanan dan motor kiri. Nah, left spin sama dengan left max kurangi left min. Lalu right spin untuk kecepatan kanan sama dengan right max dikurangi right min. Nah, ini adalah program untuk menjalankan motor kanan dan motor kiri. Lalu kita lanjut ke perintah data sensor. Perintah data sensor ini adalah untuk menerima data itu data 1, biner 1 dan 0. Nah, nanti selanjutnya akan diteruskan lagi ke Raspberry untuk proses PID. Nah, ini data sensor 1 string sama dengan join str i for i in data sensor 1. Lalu data sensor 1 in sama dengan in data sensor 1 string 2. Data sensor 2 string sama dengan join str i for i in data sensor 2. Lalu data sensor 2 in sama dengan in data sensor 2 string 2. Lalu yang sebelah kanan ini adalah menampilkan data dari PWM ke LCD, di mana LCD string data sensor 1 string. Nah, ini adalah plus sama dengan plus. Nah, ini adalah untuk menampilkan data. Lalu data sensor 1 akan ditampilkan dan data sensor 2 akan ditampilkan. Nah, untuk data sensor 2 ini akan ditampilkan pada slide pertama. Lalu error sensor kanan sama dengan bit motor kanan komputer 1 data sensor 1. Lalu error sensor kiri sama dengan PID motor kiri kurung buka itu adalah data sensor 2. Nah, lalu yang kedua ini adalah LCD string str error underscore sensor underscore kanan. Ini yang bawah ini adalah str error sensor kiri LCD line 2. Maksudnya ini akan ditampilkan pada LCD pada baris yang kedua. Lalu PWM. Nah, ini PWM ini change detail ini adalah kita batas maksimalnya kita kan hanya 100. Maka dari itu saya memberi nominal 95. Tuh, kalau misalnya kasih 96, maka pada saat kita simulasi itu nanti error. Maka dari itu untuk datanya kita kasih 95 saja. Lalu yang bawah ini adalah GPIO output motor pin I yaitu 2%. Nah, ini untuk perintahnya. Nah, ini pengiriman data ke LCD, di mana pengiriman data LCD underscore width TH, LCD byte, line LCD CMD. Sebelah kanan ini juga sama,
Nah, ini untuk for in rack LAN sensor pin 1. Data underscore sensor 1 GPIO setup sensor pin 1. Nah, ini akan menampilkan data pada sensor 1. Dan yang kedua ini menampilkan data pada sensor 2. Lalu yang paling bawah ini adalah setup untuk pin. Nah, untuk menampilkan pada motor kecepatan pada motor PW, untuk mengetahui berapa PWM pada motor kanan dan motor kiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang membuat simulasi dengan Proteus. Nah, untuk langkah awal pembuatan rangkaian di Proteus, yang pertama kita klik New Project. Nah, setelah dari New Project akan menampil pada sebelah kanan ini yaitu penamaan project. Jadi mau kasih nama seperti apa, ya ini nggak kasih nama saja. Lalu yang bawahnya itu adalah untuk menyimpan data ini. Setelah itu next. Nah, dari next akan ambil seperti ini yaitu setting ukuran layer. Di sini saya pakai default. Nah, sesuai selera saja. Lalu yang selanjutnya next. Lalu akan muncul seperti ini, setting PCB layout. Nah, untuk setting PCB layout ini saya menggunakan do not. Nah, jadi kita tidak menggunakan array, jadi langsung saja next. Setelah next akan muncul seperti ini, yaitu setting firmware, yaitu kita mau membuat program apa, Arduino atau Raspberry Pi. Nah, kali ini kita akan menggunakan Raspberry Pi, maka kita pilih create firmware project, lalu kita pilih Raspberry Pi. Setelah itu kita pilih next. Nah, setelah itu kita tinggal rangkaian dan kita pilih komponen sesuai list komponen yang ada yang di materi tadi, yaitu kita membutuhkan komponen yang pertama itu LCD, lalu driver motor, logistik, motor, dan Raspberry Pi 3. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem. Nah, untuk simulasi sistem kali ini untuk menghitung data PWM pada perhitungan PID yang ini rumusnya. Nah, seperti ini kanan ini SP underscore sensor sama dengan 0. Error sama dengan SP underscore sensor dikurangi PV. Lalu P sama dengan KP dikali error. Nah, ini untuk mencari data pada error. Nah, ini P. Lalu yang kedua, ini adalah mencari nilai pada derivatif. Nah, ini adalah D1 sama dengan KD bagi TS. Lalu D2 sama dengan error dibagi less error. D sama dengan D1 kali D2. Maka dari itu hasil dari D1 dan hasil dari D2 itu dikalikan, nanti akan ketemu D. Lalu I1 sama dengan KI dikali error plus less error. Setelah itu I sama dengan I1 dikali TS. Nah, angka selanjutnya yaitu adalah less error sama dengan error PID. Nah, dari data tadi PID tadi ini P, D, B, D, dan I kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan lalu kita taruh ke hasil pada PWM ini. Bahwasanya PWM sama dengan max PWM plus PID motor kiri. Lalu PWM sama dengan max PWM dikurangi PID motor kanan. Nah, untuk simulasi kali ini saya kasih biner pada input 3 dan input 4, di mana di sini diterima pada PWM motor kiri. Nah, diterima nilai PWM 95, di mana 95 itu adalah tadi itu yang diprogram Dujikal 95 itu kan di sini kan datanya kan di LCD kan 0. Maka dari itu 95 ditambah 0 sama dengan 95 tetap. Jadi PWM motor
A dan motor B, di mana motor A ini adalah motor kanan dan motor B itu adalah motor kiri, di mana PWM masing-masing adalah 95. Lanjut. Nah, untuk simulasi yang kedua, di mana input 1 dan input 2 kita beri angka 1 yang lain 0, diperoleh nilai PWM motor kiri itu 95 plus 4, di mana hasil dari PWM motor kiri adalah 99. Untuk motor kanan itu adalah PWM 95, PWM nanti max 95 dikurangi 20. Nah, ini indikator 20 kita kurangi sama dengan 75, di mana motor kanan ini adalah PWM-nya 75. Lalu pada percobaan ini maka motor akan bergerak cenderung ke kanan seperti itu. Lalu untuk percobaan yang ketiga, di mana input 2 dan input 3 kita beri angka 1, di mana diperoleh PWM pada motor kiri itu kita jumlahkan 95 tambah 4 sama dengan 99, lalu motor kanan kita jumlahkan 95 dikurangi 8, diperoleh 87. Jadi motor ini cenderung agak belok ke kanan. Nah, di mana diperoleh motor kanan itu PWM-nya 87 dan motor kiri PWM-nya 99. Selanjutnya percobaan pada input 4 dan input 5. Nah, diperoleh PWM sama dengan 95 dikurangi 8. Itu sama dengan 87 untuk motor kiri. Lalu PWM sama dengan 95 plus 4 sama dengan 99. Ini adalah untuk motor kanan, di mana pada motor kali ini cenderung belok ke kiri, seperti itu. Lalu yang terakhir, percobaan terakhir, di mana input 5 dan input 6 kita beri angka 1, lalu PWM yang diperoleh sama dengan 95 dikurang 20, ini sama dengan 75 untuk motor kiri PWM-nya. Lalu PWM untuk motor kanan 95 ditambah 4 sama dengan 99. Jadi motor akan cenderung belok ke kiri, seperti itu. Nah, untuk ini kita coba simulasikan pada Proteus agar tahu pergerakan motor seperti apa. Untuk simulasinya seperti ini. Nah, kita coba lebih dahulu. Yang pertama tadi kan input 3 dan input 4. Di mana kita coba beri angka 1, maka motor akan cenderung lurus. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena kalau Proteus di spell screen itu agak delay. Ini akan cenderung lurus ini. Setelah itu, nah, lurus ini motor lurus. Setelah itu kita coba yang percobaan kedua, di mana percobaan kedua ini input 2 dan input 3, di mana ini motor akan cenderung belok ke kanan. Nah, kita coba pada percobaan ketiga itu input 1 dan input 2, maka motor akan beloknya akan cenderung ke kanan nih, seperti ini, agak nikung. Nah, setelah itu kita coba pada input 4 dan input 5. Nah, untuk input 4 dan input 5 ini motor akan agak belok ke kiri. Nah, lalu kita coba pada input 5 dan input 6. Jadi motor akan cenderung belok ke kiri, seperti ini simulasinya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, itu adalah simulasi pada Proteus. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa simulasi kontrol kecepatan motor pada robot line follower berbasis Raspberry Pi menggunakan metode perhitungan kontrol PID, di mana pada metode ini menggunakan acuan PV dan sensor parameter error. Parameter yang mempengaruhi kontrol PID adalah nilai KP, nilai KD, nilai KI, dan TS atau time sampling. Untuk menambahkan convert PWM pada hasil PID,
dari penggerakan motor memberikan feedback pada sensor dan muncul error sampai sesuai acuan. Nah, dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.